Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Video ini sangat erat dengan video sebelumnya yang akan membawa kalian ke suatu tempat yang mana tempat itu berada di pinggir lembah kota Palu. Sebenarnya video ini memiliki durasi panjang, namun diperpendek dengan cara membuatnya menjadi 2 episode. Masing-masing episodenya akan memiliki tema yang berbeda. Di video ini sudah episode kedua yang bertema mengenai suku Kailidaa di kawasan Gunung Gawalise. Dan di video sebelumnya atau episode pertama yang bertema mengenal Gunung Gawalise di kawasan suku Kailidaa. Bagi yang belum menonton videonya, silahkan cek linknya di deskripsi. Seperti biasa, siapkan secangkir kopimu lalu nikmati bersama dengan video ini. Gunung Gawalise merupakan gunung yang terkenal di sisi barat kota Palu. Jalur umum pendakian ke gunung ini melalui Desa Kanuna, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Gunung dengan ketinggian kurang lebih sekitar 2023 meter di atas permukaan laut ini memiliki jalur yang bisa dikatakan ekstrim di daerah kota Palu. Meski hanya mempunyai ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan laut, akan tetapi pendakiannya dimulai dari titik 0 meter di atas permukaan laut. Memiliki letak yang tidak jauh dari kota Palu, membuat Gunung Gawalise sering dikunjungi oleh para pendaki yang ingin menghabisi waktu berliburnya saat weekend. Gunung yang didiami oleh suku Daa ini banyak menawarkan pemandangan eksotik lembah Palu. Selain itu, kita juga bisa melihat secara keseluruhan daerah kota Palu. Sayangnya, jalur umum pendakian Gunung Gawalise ini belum dibuka. Jalur umum pendakian telah ditutup sejak tahun 2018 yang lalu oleh tokoh masyarakat Desa Kanuna. Penutupan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran oleh beberapa penggiat alam bebas yang merusak tanaman para petani seperti jagung, cengkeh, cabai, sawah, dan kakao. Selain itu, Gunung Gawalise juga termasuk sebagai hutan adat yang masih kental dengan adat istiadatnya. Hal inilah salah satu faktor penutupan jalur tersebut. Sekretaris Desa Kanuna mengungkapkan bahwa ditutupnya jalur pendakian karena kurangnya kesadaran beberapa orang yang mengaku sebagai kelompok pecinta alam, dan juga mereka sering menemukan kerusakan tempat upacara adat. Hal ini pun membuat resah masyarakat. Meski begitu, nyatanya masyarakat desa sebenarnya masih memberikan toleransi kepada para penggiat alam bebas untuk melakukan aktivitas. Namun, hanya untuk para pemuda yang tinggal di Desa Kanuna serta dengan mengikuti ketentuan yang dibuat oleh tokoh masyarakat Desa Kanuna, mereka akan membuka kembali jalur umum pendakian Gunung Gawalise setelah mengeluarkan peraturan desa untuk dipatuhi oleh para pendaki. Perdes pun akan dikeluarkan setelah disetujui oleh tokoh masyarakat desa. Embun yang tak begitu tebal menyelimuti kawasan yang terletak di ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut. Hari yang baik untuk memulai aktivitas di luar rumah bagi suku Daa yang tinggal di daerah kawasan tersebut. Cuaca yang seperti ini sangat menarik untuk pergi ke dalam hutan berburu dengan hewan liar. Sebuah tombak sumpit dan anak sumpitnya pun dibawa sebagai senjata berburu, sesuai tradisi nenek moyang mereka. Sebelum lebih jauh masuk ke dalam hutan, mereka menggelar sebuah ritual kecil terlebih dahulu. Doa kepada sang penguasa jagat dipanjatkan dalam suatu ritual yang disebut potomu. Mereka percaya bahwa tanpa potomu akan sulit bertemu dengan hewan buruan. Tidak hanya itu, ketika sudah tiba di hutan, mereka akan mengeluarkan suara siulan dari dalam mulutnya. Ini dilakukan untuk memancing datangnya hewan buruan. Para leluhur suku Daa pernah mengingatkan mereka agar tak serakah dalam memanfaatkan alam. Mereka boleh berburu, namun harus tetap menjaga keseimbangan satwa yang ada di dalam hutan tersebut. Dombu adalah salah satu desa di Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala.
Penduduk desa ini adalah suku Da'a, serumpun dari etnis Kaili di Sulawesi Tengah. Bagi orang-orang Da'a, Dombu dianggap sebagai desa adat yang harus dihormati. Suku terasing ini sudah mulai mengenal pendidikan dan modernisasi. Tak heran jika kini warga di sana sudah jarang membuat tempat tinggal di atas pohon, atau mereka biasa menyebutnya sow. Dalam kepercayaan tradisional orang Da'a, sebuah proses kematian akan diperingati beberapa kali setelah penguburan. Di antaranya adalah proses pada hari ke-1000 yang disebut Povala Dayo. Berdasarkan kepercayaan orang Da'a, arwah orang mati bisa kembali ke alam fana dalam beragam wujud yang dapat mengganggu manusia. Misalnya berbentuk tikus, ular, dan hama. Dengan menggelar upacara Povala Dayo, mereka meyakini arwah yang meninggal akan tetap tinggal di alam gaib atau dunia salapin. Populasi suku Da'a diperkirakan sekitar 20 ribuan yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Donggala. Suku ini banyak ditemukan bermukim di pegunungan Kabupaten Donggala hingga Sigi. Katanya suku Da'a mempunyai keahlian menyumpit seperti suku Dayak yang ada di Kalimantan. Suku Da'a banyak memiliki kekuatan-kekuatan supranatural nan dahsyat. Warganya sering mengadakan lomba menginjak bara api. Warga Da'a pada dasarnya lebih suka membuat rumah di atas pohon. Kebiasaan tinggal di atas pohon ini masih banyak yang bertahan sampai sekarang. Andi Lasipi adalah sosok generasi muda suku Da'a yang modern. Pendidikannya juga lumayan tinggi. Andi Lasipi juga salah satu tokoh adat suku Da'a di Dompu, Kecamatan Marawola. Warga suku Da'a sangat menjunjung tinggi penegakan hukum adat. Segala perkara berat dan ringan akan dianggap selesai dengan sendirinya jika sudah secara adat. Misalnya kasus pembunuhan. Keluarga korban akan menerima dengan hati tulus kematian anggota keluarganya jika kasus itu diselesaikan dengan membayar denda berupa kain putih, tombak, serta pemotongan hewan. Itulah tanda perdamaian. Pelakunya tidak akan diapa-apakan oleh keluarga korban jika upacara adat itu dilaksanakan. Suku Da'a merupakan subetnis suku Kaili, suku terbesar di Sulawesi Tengah. Suku Kaili kini mendiami wilayah Palu dan sekitarnya, sedangkan suku Da'a menghuni kawasan pegunungan. Sampai sekarang ini sekitar 75% warga Da'a tetap mempertahankan kebiasaan hidup di tempat ketinggian. Tidak heran kalau banyak di antara mereka yang membuat rumah di atas pohon. Suku Da'a merupakan suku nomaden yang mendiami Sulawesi Tengah. Di perbatasan Sulawesi Barat, mereka bermukim di kawasan hutan dan pegunungan, terutama di pegunungan Gawalise. Suku ini merupakan salah satu dari kelompok subetnis suku Kaili. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Kaili dengan dialek Da'a. Asal-usul suku Da'a, masyarakat suku Da'a diidentifikasi memiliki ciri fisik dan kebudayaan non-Austronesia. Hal ini pun dengan kuat mengidentifikasi bahwa Sulawesi telah dihuni manusia modern jauh sebelum kedatangan penutur Austronesia ke pulau ini sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jika dilihat dari bentuk wajah, sebagian masyarakat suku Da'a menyerupai orang Papua yang termasuk kelompok awal migrasi dari benua Afrika. Mereka tiba di Nusantara sekitar 50.000 tahun yang lalu. Awalnya suku Da'a hidup secara nomaden dengan berburu dan meramu. Mereka sangat ahli menggunakan sumpit, sama seperti suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan. Namun sebagian masyarakat Da'a telah dipindahkan oleh Dinas Sosial ke dataran rendah sejak tahun 1970-an. Sejak itulah mereka mulai berkebun. Mereka menyebut padi ladang dengan sebutan nyi, sedangkan beras disebut ose. Di dalam komunitas Kaili, padi ini disebut pae. Rumah asli Da'a adalah rumah panggung tinggi yang disebut soulangga atau rumah tinggi. Rumah panggung dibangun di atas tiang-tiang bambu. Tingginya sekitar 4 hingga 15 meter di atas permukaan tanah. Lantainya terbuat dari anyaman bambu.
Dindingnya terbuat dari papan sedangkan atapnya terbuat dari anyaman daun kelapa. Rumah biasanya dibagi dua bagian. Untuk bagian depan berfungsi sebagai ruang penerimaan tamu dan ruang tidur orang tua, sedangkan ruang bagian belakang berfungsi sebagai dapur dan ruang tidur anak-anak. Suku Da'a yang berada di Sulawesi Barat mayoritas beragama Kristen, dan yang ada di Sulawesi Tengah mayoritas beragama Islam. Seperti itulah kisah suku Da'a di Sulawesi Tengah yang banyak ditemukan di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Jika ada yang salah atau kurang tepat pada video ini, silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.